klien itu sekarang very kompetitif. Nah, kalau kita memang mau jadi partner, kita harus bisa membantu mereka grow kan. Nah, berdasarkan pengalaman, local Indonesian itu lebih terbuka juga karena mungkin mereka belum terlalu paham apa yang harus dilakukan sehingga mereka ada holding hand-nya gitu. Idealnya klien dan agency relationship itu Seperti kayak gimana sih bagusnya? Idealnya sebenarnya agency dan client relationship itu berupa partnership karena salah satu tujuan kita adalah menjadi partner untuk tumbuh bersama gitu. Jadi kita harapkan bahwa dengan kontribusi yang kita lakukan, klien grow dan kita pun ikut grow gitu. Jadi salah satu fungsi kita adalah membantu bagaimana klien grow. Nah, untuk itu yang harus kita lakukan kan adalah kita understand the industry itself gitu. Jadi kita harus mengerti bagaimana industri saat ini, pengembangannya, grow-nya gitu, dan juga brand klien kita itu bagaimana di industri itu. Itu kan idealnya. Emang berarti sekarang banyak yang nggak gitu? Ada yang banyak juga yang nggak gitu, karena kalau yang sekarang itu lebih ke ada client brief, kemudian kita lakukan gitu. Jarang sekali yang sifatnya konsultatif gitu sifatnya. Ya harusnya kan kita memberikan input, kemudian terjadi diskusi ya, sehingga kita bisa menentukan bersama what is the best method, objektif, dan output yang kita dapatkan gitu. Tapi apakah itu sudah tercapai dan barrier-nya apa? Tentunya beda-beda, tergantung pada, kalau menurut saya adalah tipe klien itu sendiri. Ada tipe government, ya nggak mungkin. Kita atau BUMN, biasanya mereka lebih rigid kan. Mereka udah tahu betul harus apa dan itu udah nggak bisa dirubah apapun gitu. Nah, ada juga MNC, biasanya mereka lebih paham gitu. Dan mungkin yang lainnya adalah local Indonesian company gitu. Nah, berdasarkan pengalaman, local Indonesian itu lebih terbuka juga karena mungkin mereka belum terlalu paham apa yang harus dilakukan sehingga mereka ada holding hand-nya gitu sih kalau menurut aku. Boleh elaborate nggak holding hand-nya tuh maksudnya tuh gimana sih? Ya, holding hand-nya itu maksudnya adalah kita lebih menanyakan problem dia apa sebenarnya, bisnis issue dia apa sebenarnya, yang mau dicapai apa tujuannya. Setelah itu baru kita diskusikan, kalau mau mencapai ini sebaiknya metodologinya apa, sample size-nya seperti apa, nanti tentu kita analisa dan output kita akan seperti apa gitu. Jadi lebih ada banyak diskusi dan kadang-kadang mereka juga masih belum tahu sebenarnya harus melakukan apa gitu. Yang mereka tahu adalah saya punya business problem seperti ini. Gimana nih caranya gitu. Lebih Gue punya bisnis problem ini nih. Gue harus ngapain gitu. Nah, sebaiknya ideally in a perfect world, agency harusnya ngapain tuh kalau klien udah ngomong gitu? seharusnya ya kita memberikan masukan sama inputan sih gitu. Kalau kita tahu benar apa problem dia gitu ya, walaupun itu challenging juga buat kita karena kita kan meaning we have to understand a lot of industry atau kita spesialisasi di beberapa industri gitu. Kita memberikan input dan sharing our knowledge gitu, biasanya itu yang works gitu karena mereka tahu benar bahwa kita mengerti industrinya, kita mengerti kompetitor mereka, kita mengerti brand dia juga gitu. Nah, dengan demikian tuh kita akan lebih suggestionnya apa yang kita lakukan. Nah, tapi kalau dari sisi kliennya, supaya si partnership itu terjadi, idealnya mereka tuh gimana sih ke agency? Tentunya tidak semua, walaupun kita mengerti industrinya, walaupun kita juga mengerti brandnya, tetapi ada beberapa hal internal yang kita juga tidak tahu. Supaya partnership itu berjalan dengan baik, sebenarnya mereka juga sharing ke kita gitu loh. Product knowledge gitu, terus hal-hal lain yang mungkin kita tidak bisa dapatkan hanya dari luar saja. Atau dari pengalaman yang lain in the past gitu, untuk kategori yang sama. Tentunya ya harus konteksnya harus jelas gitu, bukan hanya oke, tujuannya apa, bikin kuesioner kayak gitu-gitu, nggak gitu sih. Mungkin ada misalnya di dalam product development gitu ya kalau memang udah partnership tentunya kan kita lebih terbuka satu sama lain gitu, sehingga dalam product development itu kan berlakunya cepet banget gitu ya. Jadi misalnya ngetes konsep, terus langsung produk, langsung itu gitu. Nah itu memang cepet banget gitu. Nah itu yang
kerja sama berdua itu jadi bisa kelihatan banget di situ gitu, karena kita udah understand dan masing-masing product innovation. Di dalam product innovation itu kan salah satunya ya berjalan cepat semuanya gitu ya. Jadi partnershipnya itu kalau tidak ada saling mengerti dan saling cepat gitu, kita nggak bisa ngikutin klien gitu. Contohnya itu kita harus fleksibel, misalnya diganti lagi, ada formula baru lagi gitu, atau misalnya tempatnya harus dirubah, yang tadinya di mana sekarang jadinya kemana gitu. Nah, maksud saya itu mungkin salah satu, apabila tidak ada understanding dan partnership yang bagus, itu nggak akan bisa begitu gitu. Tetapi itu salah satu contoh yang semakin kesini semakin terjadi. Kenapa? Karena kondisi juga kan klien itu sekarang very kompetitif. Nah, kalau kita memang mau jadi partner, kita harus bisa membantu mereka grow kan. Fast make decision, fast in innovation, in product, segala macam. Kalau kita nggak bisa fleksibel dan cepat ikut berubah dengan mereka, yang mereka pun menghadapi situasi competition yang tight. Tiba-tiba misalnya sehari sebelum kita turun lapangan ada kompetitor baru keluar di pasar gitu. Mereka langsung mau ikut sebagai salah satu panel yang dites gitu. Ya mau nggak mau ya kita harus gitu. Secara SOP kan nggak bisa, harus berapa hari sebelumnya, bla 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 segala macam. Tapi kita harus bisa. Padahal itu kita udah mau jalan gitu. Ya udah, kita harus bisa mengadopsi atau menerima perubahan sama challenge itu sih. Kita sebagai partner dituntut untuk lebih efisien, bekerja cepat, fleksibel, dan hasilnya bagus gitu. Ya semuanya pasti gitu. Nah, tapi ya itu memang tuntutan, ya kita harus bisa sebagai partner yang baik, kita harus bisa, dan kita pun ada challenge kan bagaimana caranya untuk mengikuti itu gitu. Sedangkan kita di dalam pun kita punya peraturan, kita punya standar SOP yang harus kita lakukan gitu kan. Ada ISO juga, ini yang kita harus bisa fleksibel untuk itu gitu.